Mitra 104,6 FM, kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 17 Januari 2017. Kita akan menyoal seputar administrasi kependudukan di Kabupaten Buleleng. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ibu Putu Ayu Reka Nurhaini Esok. Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat pagi Bung Wirat dan pemirsa Radio Guntur yang kami hormati dan kami banggakan. Beliau didampingi oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk, Ibu Ketut Sudarmi SD MAP. Selamat pagi Bu Ketut Sudarmi. Selamat pagi Pak. Dan juga Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Buleleng, Ibu Dr. Anda Igusti Ayu Sri Prayatni MAP. Selamat pagi Ibu Ayu. Selamat pagi Om Swastiastu, pemirsa Radio Guntur semuanya yang ada di Kabupaten Buleleng. Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, baik pencatatan sipil, kemudian pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Nah, bagaimana format yang diterapkan oleh Disduk Capil Kabupaten Buleleng? Kita dengarkan dulu penjelasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ibu Putu Ayu Reka Nurhaini. Silakan Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jadi dengan telah dikukuhkannya pejabat eselon 2, 3, dan 4 di Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Januari 2017, kami informasikan bahwa nomenklatur struktur organisasi perangkat daerah kami yang baru ada sedikit perubahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 1 sekretaris, 3 subbagian, 4 bidang, dan 12 kepala seksi. 4 bidang yang dimaksud adalah bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Disduk Capil Kabupaten Buleleng dengan tipe A dan pola maksimal. Jadi sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di wilayah atau di luar NKRI, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian, seiring dengan waktu dan perubahan paradigma berpemerintahan yang mengedepankan kehadiran negara, maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini berisi banyak perubahan yang pro rakyat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang pro rakyat. Kami Disduk Capil Kabupaten Buleleng senantiasa menggali dan menghimpun permasalahan, kendala, dan kekurangan yang ada. Terhadap hal tersebut, kami evaluasi dan kami merumuskan penyelesaian kendala dan kekurangan yang ada. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, mulai Senin tanggal 16 Januari 2017 yang baru kemarin kita melaksanakan penyempurnaan alur atau pola pelayanan, di mana masyarakat yang datang diberikan nomor antrian setelah dipanggil menuju loket yang ditentukan. Kemudian di loket tersebut
masyarakat dapat menyampaikan permohonan yang diajukan, kemudian diverifikasi oleh petugas, kemudian dicetak draft, kemudian dikonfirmasi dengan masyarakat. Apabila permohonannya sudah benar, itu masyarakat dapat menunggu untuk mendapatkan dokumen tersebut. Kemudian itu dapat kami laksanakan dengan terlebih dahulu adalah penataan di dalam kantor. Jadi ruang pelayanan yang dulunya pelayan kami, petugas kami tidak bisa melihat masyarakat, kemudian masyarakat pun tidak bisa melihat langsung petugas kami, tetapi kami tata ruangan itu sehingga masing-masing bisa melihat. Sehingga dengan demikian kita dapat memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat. Sebenarnya model pelayanan masyarakat ini tidak semudah yang kita bayangkan karena Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Pulau Bali. Model pelayanan seperti ini kita rumuskan sejak setahun. Jadi seperti yang Tiang sampaikan, bahwa kita gali dulu masalahnya apa, kemudian kita rumuskan, kita evaluasi, dan kita cari jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan Astum Karil atas niat baik kami semua di Disduk Capil, sudah tentu model pelayanan ini ada atas kerja keras seluruh pegawai karyawan-karyawati di Disduk Capil Kabupaten Buleleng, sehingga masyarakat yang datang ke Disduk Capil dapat tersenyum pulang membawa dokumen yang diharapkan. Jadi demikian. Ya, seperti tadi ditekankan, ada pro rakyat ya. Datang dengan senyum, pulang juga harapannya dengan senyum ya. Tidak menggerutu lagi. Ya. Tentu ada persoalan-persoalan yang muncul dalam pengadministrasian kependudukan di Kabupaten Buleleng. Baik itu EKTP, kemudian pencatatan kematian, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Ini memerlukan penanganan yang lebih serius dari Disduk Capil Kabupaten Buleleng. Terkait dengan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng, kami informasikan bahwa data yang kami sajikan kepada seluruh masyarakat maupun pengguna dari data Disduk Capil itu kita gunakan data yang sudah dikonsolidasikan pusat dan data pembersihan. Sekarang data yang kami pegang adalah data sebanyak 807.884. Itu data yang sudah dibersihkan oleh Kemendagri. Kenapa oleh Kemendagri? Itu sudah diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2013. Kemudian terkait dengan jumlah penduduk yang besar, sudah tentu Kabupaten Buleleng juga memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Nah, inilah yang akan menimbulkan berbagai persoalan atau kekurangpahaman dari masyarakat. Seperti misalnya mobilitas tersebut adalah ada penduduk yang lahir, kemudian ada yang meninggal, ada yang kawin, ada yang cerai, ada yang pindah datang, dan sebagainya. Nah, kemudian terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sudah tentu kami menyediakan informasi yang dapat diakses maupun yang dapat diberikan kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan persoalan kami, yang pertama yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat, Ibu, bagaimana keping KTP-nya, apakah sudah ada atau belum? Jadi kami informasikan kepada masyarakat bahwa pengadaan keping KTP yang rencananya akan dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil pada triwulan keempat tahun 2016 itu terjadi gagal lelang. Sehingga dampaknya adalah sampai dengan hari ini kami belum menerima atau ketersediaan keping KTP di Disduk Capil Kabupaten Buleleng, bahkan di seluruh Indonesia masih nol. Banyak pertanyaan, Ibu, kenapa sih tidak diadakan di Buleleng saja? Jadi ini semua sudah diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa pengadaan keping KTP itu dilaksanakan oleh pusat. Tetapi terkait dengan kekosongan dari keping KTP ini sudah ada solusi. Solusinya adalah surat keterangan pengganti KTP elektronik.
surat keterangan pengganti KTP elektronik ini elemen datanya sama dengan elemen data yang ada di KTP elektronik, dan di sana sudah ada kode barcode dari masing-masing pemegang surat keterangan pengganti KTP elektronik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apakah surat keterangan ini bisa tidak dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Bisa. Dan di sana di surat keterangan sudah dijelaskan pemanfaatan dari surat keterangan tersebut. Tetapi di dalam surat keterangan pengganti KTP elektronik itu ada masa berlakunya, adalah 6 bulan. Jadi apabila nanti diperhatikan masa berlakunya sudah habis, silakan diajukan lagi kepada kami untuk mendapatkan surat keterangan pengganti KTP yang baru. Sudah tentu ini apabila keping KTP masih dalam kondisi kosong. Tetapi kalau keping KTP sudah tersedia di pusat, dan kami akan segera menjemput keping KTP tersebut. Jadi keping KTP tersebut tidak dikirim, tetapi kami yang menjemput ke pusat. Jadi untuk itu disampaikan kepada masyarakat, jangan khawatir, surat keterangan tersebut mohon dijaga dengan baik sama dengan menjaga KTP yang sebenarnya. Bu, di lapangan masih saya sering dengar ada pertanyaan dari masyarakat. Saya punya KTP-L, sementara yang diumumkan sering itu eKTP. Itu apa perbedaannya, Bu? Ada perbedaan atau mungkin sama ini? Hanya istilah saja yang berbeda. Jadi seperti yang disampaikan Bung Wirat tadi, masih banyak masyarakat yang bertanya apakah eKTP atau KTP elektronik itu sama. Jadi kami tegaskan di sini bahwa eKTP itu diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2006. Nomor 13 tahun 2006. Kemudian KTP elektronik diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2013. Jadi fungsi, manfaat maupun peruntukan daripada KTP elektronik ini sama. eKTP dan KTP elektronik ini adalah sama, hanya penyebutannya yang berbeda. Iya. Kemudian Ibu, terkait dengan kegiatan perekaman masyarakat untuk keperluan eKTP ini, penjemputannya atau pelayanannya hanya dipusatkan di kabupaten atau mungkin sudah tersebar ke desa-desa atau kecamatan? Jadi seperti yang awal kami sampaikan bahwa Disdukcapil Kabupaten Buleleng sangat berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Di tahun 2017 ini kami Disdukcapil Kabupaten Buleleng akan tetap melaksanakan pelayanan jemput bola kepada desa-desa kelurahan yang sudah kami tentukan. Di samping itu juga kami informasikan bahwa perekaman KTP elektronik dapat dilaksanakan di masing-masing kantor camat. Di samping itu pula kami di kantor juga menyediakan alat-alat pelayanan atau perekaman KTP elektronik. Jadi seluruh masyarakat misalnya yang ada di masing-masing desa, sebelum kami melaksanakan kegiatan jemput bola, bisa melaksanakan perekaman di kecamatan, walaupun antar kecamatan juga bisa, dan apabila ada masyarakat yang sudah ke kantor kami layani juga untuk pelayanan perekaman KTP elektronik tersebut. Ya Ibu, bagaimanapun juga KTP ini ada kaitannya juga dengan data kependudukan di pilkada, daftar pemilih tetap. Di satu sisi DPT sudah turun, kemudian di sisi yang lain Disdukcapil tetap mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP. Ini mungkin masyarakat baru mereka sudah punya hak pilih tapi belum memiliki eKTP. Pelayanannya masih terus diberikan kepada mereka. Kami di Disdukcapil Kabupaten Buleleng tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang wajib KTP, tetap melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik. Jadi di dalam Undang-Undang Pemilu Kada di sana disampaikan bahwa pemilih tersebut dapat melaksanakan kegiatan pemilihan apabila beliau memegang KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.
Jadi dengan demikian, apabila masyarakat sudah membawa surat keterangan sementara kepin KTP-nya kosong, itu dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pendudukannya. Kemudian ngomong soal biaya, Bu. Pembuatan akte kelahiran, kemudian akte kematian, akte perceraian, serta catatan sipil lainnya, itu apakah gratis atau mungkin sudah dikenakan cas tahun ini? Sekali lagi kami sampaikan bahwa seluruh penerbitan dokumen administrasi kependudukan adalah nol atau gratis. Jadi dimohon kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat mengurus sendiri dokumen administrasi kependudukannya, sehingga dengan demikian masyarakat tahu ya apakah dokumen yang diajukan itu memang sudah benar-benar sesuai dengan data yang dimiliki atau tidak. Jadi tidak ada perbedaan antara si A dan si B yang mengurus administrasi kependudukannya. Jadi semua masyarakat sama dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas. Oke, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita berhenti jenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.